3 buah muatan masing-masing QA. Oke, ini QA-nya 4 mikro. Mikro itu 10 pangkat min 6 ya. Plus, oke, QB 4 juga. 4 kali 10 pangkat minus 6 juga mikro. Dan QC minus 8. Oke, ini dia. 8 kali 10 pangkat min 6 mikro kolom ya. 8 mikro kolom. Terletak pada sebuah segitiga sama kaki. Oke, sama kaki berarti jarak panjang ininya sama dengan siku-siku detik C. Oke, detik C nya siku-siku, berarti ini 90 derajat nih. 90 derajat dia siku-siku, seperti pada gambar. Pertanyaannya, berapakah besar gaya listrik yang dialami oleh muatan C? B, berapakah besar medan listrik pada titik C? Oke, jadi gini, ini akan saya bikin 2 video ya. Yang pertama saya akan bahas yang A, soal selanjutnya yang B saya bahas di video lain, itu ada di link deskripsi ya. Saya kerjakan yang A dulu. Jadi kalau menghitung gaya listrik itu rumusnya F sama dengan K kalikan Q1 kalikan Q2 per R12 kuadrat. Di sini yang ditanya itu pada muatan C. Muatan C ini dipengaruhi oleh muatan A dan muatan B ya. Jadi nanti itu ada yang namanya FCA. Nanti K kalikan QA kalikan QC. Terbalik ya. QC kali QA. QC kalikan QA, walaupun sama saja angkanya, cuman biar lebih enak diingat. RCA kuadrat. RCA kuadrat itu berarti jarak dari C ke A. Kemudian ada namanya FCB. Rumusnya nanti K kalikan QC kalikan QB per RCB kuadrat. Nah, jadi ini kita hitung dulu masing-masing. Nilai dari K itu tetapan. K itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke. Lihat jarak dari A ke C atau C ke A. Nah, ini. Dari C ke A 30 cm. Ini diubah ke meter ya. Berarti 30 kali 10 pangkat min 2 meter. RCA. Yang ini dari C ke B. Ini sama 30 kali 10 pangkat min 2 meter juga. RCB dari C ke B. Nah, udah tinggal masukkan saja nih angka-angkanya ke rumus ya. Saya hitung dulu FCA-nya. Berarti 9 kali 10 pangkat 9. QC-nya tadi 8 kali 10 pangkat min 6. Itu apa ini namanya, tanda negatif tidak usah dimasukkan ya. Itu nanti kita akan menentukan arahnya. Dikali QA. QA-nya 4 kali 10 pangkat min 6. Per dari C ke A 30 kali 10 pangkat min 2. Nah ini tinggal hitung nih. Ini kita bisa lihat angka 9 min 6 min 6. Jadi kalau dikurangkan jadinya sisanya min 3. 9 kali 8 kali 4 dikali 10 pangkat min 3 ya kan. 9 kurang 6 kurang 6 lagi per 30 kuadrat. Nah, 30 ini dengan 0 yang ini dicoret dulu, jadinya min 1 ya. Min 1 dikuadratkan jadinya min 2. 9 juga 3 dikuadratkan juga jadi 9. 9 kali 10 pangkat min 2. 9 nya coret. Nah, 10 pangkat min 2 coret dengan yang ini, sisanya jadi min 1. Berarti nanti ini sama dengan 32 kali 10 pangkat min 1. Atau sama juga dengan 3,2 Newton. Itu ya. Kemudian hitung FCB. 9 kali 10 pangkat 9. 8 kali 10 pangkat min 6. Nilainya sama sih. 4 kali 10 pangkat min 6. Per 30 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nilainya sama. Nih. Kan sama semuanya. Jadi nanti nilainya juga sama. 3,2 Newton. Oke. Sekarang cara menentukan gaya total di muatan C itu kalian harus hitung. Kalian harus tentukan dulu arah vektornya ya. Cuman ini kan sebenarnya kan udah tahu sudutnya 90 derajat. Berarti dia pakai Pitagoras ya. Kalian kalau mau menentukan arah, lihat jenis nih muatannya. Ini plus, ini min. Maka dia akan tertarik berlawanan jenis. Berarti nanti ini FCA-nya ke sini.
dia akan tertarik ke A karena dia berlawanan jenis. Yang ini juga larinya ke sini nanti, FCB. Dia membentuk sudut 90 derajat. Dia pakai Pitagoras. Jadi kalau saya gambarkan gini ilustrasinya. Yang saya siku-siku ya, lebih enak dipandang, FCA, FCB, ya kan? Nah, ini siku-siku. F resultannya itu di sini, FC-nya. Nah, rumus FC-nya itu sama dengan akar dari FCA kuadrat ditambah FCB kuadrat. Nih. Masukkan lagi angkanya ke rumus. FC sama dengan, ini kan sama. Kalau sama 3,2 3,2, ini nanti hasilnya adalah 3,2 akar 2 Newton. Nah, gitu dia. Karena kan sama, FCA sama dengan FCB 3,2 3,2. Ya udah, berarti hasilnya 3,2 akar 2. Kalau kalian tidak percaya, ya kita hitung ya. Nih, saya hitung. Berarti kan nanti FC sama dengan akar 3,2 kuadrat ditambah 3,2 kuadrat, ya kan? Berarti sama dengan akar dari 3,2 dengan 3,2. Ini kan ada angka 1 depannya. Berarti kan sama juga dengan 2 dikali 3,2 tutup kurung kuadrat. Ya kan? Ngerti enggak? Karena di sini ada angka 1. Anggap saja 3,2 ini sama dengan X. Berarti kan nanti X kuadrat ditambah X kuadrat. X kuadrat tambah X kuadrat berarti sama dengan 2X kuadrat. Jadi sama juga dengan 2 dikali 3,2 kuadrat. Itu maksudnya. Maka karena ini kuadrat, diakarkan, otomatis kuadratnya hilang. Berarti 3,2 akar 2 Newton. Nah, gitu ya proses berpikirnya. Kalau kalian ingin hitung berapa dalam bentuk koma, ya udah kalian hitung. Lebih enak pakai kalkulator tentunya ya. Berarti ini FC-nya sekitar 4,52 Newton. Nah, nih. Jadi 3,2 dikali akar 2 itu sekitar 4,52 Newton. Jadi kalian yang penting masukkan angka ke rumus, lihat jaraknya berapa, kemudian lihat dia membentuk sudut berapa. Kalau 90 derajat dia pakai Pitagoras. Bagaimana kalau tidak 90 derajat? Nah, ini misal, ini saya kasih tahu. Misal kalau dia tidak 90 derajat, maka FR-nya nanti sama dengan akar panjang. F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 kalikan F1 kalikan F2 dikalikan cos theta. Jadi kalau diilustrasikan seperti ini dia. Ini misal dia tidak 90 derajat ya. Ini theta. Ini F1, ini F2. Nah, atau bisa juga seperti ini gambarnya. Ini F1, ini F2, ini theta. Jadi dia tidak 90 derajat. Kalau ini kan 90 derajat nih. 90 derajat ini siku-siku antara F1 dan F2-nya. Makanya kita pakai Pitagoras. Kalau dia tidak siku-siku, maka pakai rumus yang panjang ini. Nah, sebenarnya boleh saja kalian pakai gunakan rumus sepanjang ini. Berhubung cos 90 derajat itu sama dengan 0, berarti kan habis nih. Berarti kan 2 kali sekian kali sekian kali 0, ya udah habis. Makanya sisanya F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat, FCA kuadrat ditambah FCB kuadrat. Itu asal muasal rumusnya ya, kalau mau tahu. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terlalu panjang dan berbelit-belit, tapi mudah-mudahan bisa sampai proses berpikirnya dan mempermudah kalian untuk mengerjakan soal-soal lain yang sejenis. Oke? Sekali lagi terima kasih, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Jika ingin bergabung silakan, langganan itu hanya 4.900 per bulan. Oke, dadah.